Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Ajeng Priyadi dengan NIM 104060668 dari kelas 1D. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah konsep dasar keperawatan, Bapak Ahmad Rindo, S.Kep Nurse M.Kep. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian keperawatan menurut Undang-Undang Keperawatan. Yang pertama ada menurut Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan baik di dalam maupun luar negeri yang diakui pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan bahwa keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun keadaan sehat. Setelah itu ada pengertian keperawatan menurut para tokoh keperawatan. Yang pertama ada menurut Florence Nightingale pada tahun 1895. Mendefinisikan bahwa keperawatan adalah suatu proses menempatkan pasien dalam kondisi paling baik untuk beraktivitas. Selanjutnya ada pengertian dari King pada tahun 1971. Mendefinisikan bahwa keperawatan adalah proses aksi dan interaksi untuk membantu individu dari berbagai kelompok umur dalam memenuhi kebutuhannya dan menangani status kesehatan mereka pada saat tertentu dalam suatu siklus kehidupan. Selanjutnya ada menurut Callista Roy pada tahun 1976 mendefinisikan bahwa keperawatan merupakan disiplin ilmu yang berorientasi kepada praktik keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada klien. Selanjutnya ada menurut Dorothea Orem pada tahun 1978 mendefinisikan bahwa keperawatan adalah suatu kegiatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan individu baik yang mampu ataupun tidak mampu melakukan perawatan mandiri sehingga individu tersebut mampu mempertahankan atau melakukan perawatan diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sejarah perkembangan keperawatan di dunia. Yang pertama ada sejarah perkembangan keperawatan pada zaman purbakala. Jadi pada saat itu manusia itu percaya bahwa apa yang ada di bumi itu mempunyai kekuatan spiritual atau mistik yang mempengaruhi kehidupan manusia. Mereka beranggapan bahwa sakit itu disebabkan oleh kekuatan alam atau kekuatan gaib seperti batu-batu besar, gunung tinggi, dan pohon-pohon besar. Dan masyarakat itu percaya penyembuhannya itu pada dukun. Sedangkan pada zaman Mesir, masyarakat percaya bahwa dewa iblis itu mampu menyembuhkan penyakit. Dan ada juga di Cina, mereka itu beranggapan bahwa setan sebagai penyebab penyakit. Akibatnya, pada saat itu perawat tidak diperkenankan untuk merawat. Yang kedua, ada sejarah perkembangan keperawatan pada pertengahan abad 6 Masehi. Jadi, pada saat itu keperawatan berkembang di benua Asia, tepatnya Asia Barat Daya, yaitu Timur Tengah. Keperawatan berkembang dengan seiring berkembangnya agama Islam. Pada abad 7 Jazirah Arab berkembang pesat ilmu pengetahuannya seperti ilmu pasti, ilmu kimia, dan obat-obatan. Tokoh yang terkenal dari dunia Arab pada masa itu adalah Rafidah. Pada saat itu, keperawatan mengalami kemajuan dengan prinsip dasar kesehatan, penerapan pentingnya kebersihan diri, kebersihan makanan, air, dan lingkungan. Yang ketiga ada sejarah perkembangan keperawatan pada permulaan abad 16. Orientasi masyarakat dari agama kekuasaan pada saat itu yaitu perang. Perang memiliki sisi positif untuk perkembangan keperawatan karena banyak yang membutuhkan tenaga sukarelawan dengan menggunakan konsep P3K. Namun pada saat itu perawat digaji sangat rendah dengan jam kerja yang lama dan kondisi kerja yang buruk. Yang keempat, ada sejarah perkembangan keperawatan pada pertengahan abad 18 sampai 19. Jadi pada saat itu, keperawatan mulai dipercaya sejak munculnya tokoh keperawatan yaitu Florence Nightingale. Florence Nightingale ini lahir pada tahun 1820 Masehi. Dia lahir dari keluarga kaya, terhormat, dan beliau tumbuh dan berkembang di Inggris dan diterima mengikuti kursus pendidikan perawat pada usianya yang ke-31 tahun. Selanjutnya ada beberapa teori keperawatan. Teori adalah alat untuk menjelaskan suatu fenomena. Teori mengandung konsep yang menjelaskan sesuatu masalah atau kejadian dengan melihat dan mempelajari hubungan tiap komponennya. Teori keperawatan yang pertama ada teori Florence Nightingale.
Teori Florence Nightingale ini dikenal dengan environmental theory. Florence Nightingale pada Perang Salib 1854 sampai 1856 secara khusus dipanggil untuk bertugas merawat di barak-barak. Florence berhasil menurunkan angka kematian dari 42,7% ke 2,2% dengan praktek keperawatan, kebersihan, dan sanitasi. Selanjutnya ada 3 konsep model Florence Nightingale. Yang pertama adalah lingkungan fisik, merupakan lingkungan dasar atau alami yang berhubungan dengan ventilasi dan udara. Yang kedua ada lingkungan psikologi. Lingkungan yang negatif dapat menyebabkan stres fisik dan berpengaruh ke emosi pasien. Yang ketiga ada lingkungan sosial. Ini dihubungkan dengan keadaan penyakitnya. Yang kedua ada Dorothea Oren Theory of Self-Care. Teori perawatan diri ini meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh seseorang untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan pribadinya. Defisit perawatan diri terjadi ketika seseorang tidak dapat melakukan perawatan diri sendiri. Perawat kemudian memenuhi kebutuhan perawatan diri dengan bertindak atau melakukan perawatan dengan membimbing, mengajar, mendukung, atau menyediakan lingkungan untuk meningkatkan kemampuan pasien. Selanjutnya ada model konsep keperawatan Virginia Henderson. Model konsep keperawatan yang dijelaskan oleh Virginia Henderson ini adalah model konsep aktivitas sehari-hari dengan memberikan gambaran tugas perawat, yaitu mengkaji individu, baik yang sehat ataupun yang sakit, dengan memberikan dukungan kepada kesehatan, penyembuhan, serta agar meninggal dengan damai. Selanjutnya ada paradigma keperawatan menurut Virginia Henderson. Yang pertama ada manusia. Artinya adalah individu sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau jiwa dan raga adalah satu kesatuan. Kedua ada lingkungan. Seluruh faktor eksternal dan kondisi yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan manusia. Yang ketiga ada sehat dan sakit. Sehat adalah kualitas hidup tertentu yang oleh Henderson dihubungkan dengan kemandirian. Dan sakit adalah keterbatasan kemandirian tersebut. Selanjutnya ada beberapa kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson. Yang pertama ada bernafas, kedua makan dan minum, ketiga eliminasi, keempat bergerak dan mempertahankan posisi, yang kelima istirahat dan tidur, yang keenam memilih cara berpakaian, yang ketujuh mempertahankan temperatur tubuh, yang kedelapan menjaga tubuh tetap bersih dan rapih, yang kesembilan menghindari bahaya dari lingkungan, yang kesepuluh berkomunikasi dengan orang lain, yang kesebelas beribadah, yang kedua-belas bekerja, 13 bermain, dan yang terakhir ke-14 belajar. Dan Virginia Henderson mengklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama ada biologis, itu poin 1-9, psikologis poin 10 dan 14, spiritual poin 11, dan sosiologis poin 12 dan 13. Selanjutnya ada teori Roy. Teori Roy ini menjelaskan bagaimana individu atau manusia mampu meningkatkan kesehatannya dengan mempertahankan perilaku secara adaptif. Ada 3 stimulus Roy, yang pertama vokal stimulus, yang kedua kontekstual stimulus, yang ketiga residual stimulus. Dan ada juga 5 kebutuhan dasar menurut teori Roy, yang pertama biologis, kedua psikologis, ketiga spiritual, 4 sosial, dan kelimanya kultural. Selanjutnya ada teori keperawatan Betty Newman, dikenal sebagai Newman System Model. Adalah teori berbasis sistem yang memandang individu sebagai suatu sistem terbuka yang terus berinteraksi dengan lingkungan. Model ini berfokus pada pencegahan stres dan peningkatan adaptasi untuk menjaga stabilitas sistem. Selanjutnya ada teori keperawatan Madeline Schleninger yang dikenal sebagai Transcultural Nursing Theory atau Cultural Care Theory. Ini menekankan pentingnya budaya dalam memberikan asuhan keperawatan. Teori ini bertujuan membantu perawat memahami dan menghormati nilai, kepercayaan, dan praktik budaya pasien untuk memberikan perawatan yang sesuai secara budaya pasien. Selanjutnya ada teori King, yaitu teori goal attainment atau pencapaian tujuan. Ada beberapa konsep utama paradigma keperawatan berdasarkan teori King. Yang pertama ada konsep manusia.
King memandang manusia sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan yang memungkinkan benda, energi, dan informasi dengan leluasa memengaruhinya. Yang kedua, ada konsep lingkungan. Menurut King, lingkungan adalah sistem sosial yang ada dalam masyarakat yang saling berinteraksi dengan sistem lainnya secara terbuka. Selanjutnya, yang ketiga ada konsep sehat. King mendefinisikan sehat sebagai pengalaman hidup manusia yang dinamis, yang secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang keempat, ada konsep keperawatan. Keperawatannya adalah proses interaksi klien dan perawat meliputi komunikasi dan persepsi yang menimbulkan aksi, reaksi, dan jika ada gangguan, menetapkan tujuan dengan maksud tercapainya suatu persetujuan, dan membuat transaksi. Selain itu, ada teori yang dikembangkan oleh Hildegard Peplau, adalah teori keperawatan psikodinamik yang dipengaruhi oleh hubungan interpersonal. Ia melihat bahwa keperawatan adalah suatu proses interpersonal yang bersifat terapeutik, yang memiliki seni dalam membantu orang lain yang sakit ataupun membutuhkan perawatan kesehatan. Teori Peplau ini juga berfokus pada kemampuan untuk memahami diri sendiri dan orang lain dengan menggunakan dasar hubungan interpersonal. Selanjutnya, yang terakhir ada teori keperawatannya Jane Watson atau Theory of Human Caring. Teori ini berfokus pada hubungan manusiawi antara perawat dan pasien dengan penekanan pada caring sebagai inti dari keperawatan. Watson juga percaya bahwa keperawatan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang tidak hanya membantu pada penyembuhan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan emosional, spiritual, dan mental pasien. Demikian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.